Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Visma, Viewers Smagi, ketemu lagi dengan kita di acara Smartcast Smagi TV Podcast. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anakku Karunia dari 12 IPA 3. dan saya Rizky Darawan dari kelas 1047. Sebelum berlanjut mengenai narasumber yang akan kita ajak ngobrol pada kesempatan kali ini, marilah kita perkenalkan dulu teman-teman dari Smagi TV. Oke, perkenalkan nama saya Jasmine Aulia Darmawan dan di Smagi TV saya menjabat sebagai Ketua Smagi TV. Kalau nama saya Nindya Asdewi Bowo, kelas saya 12 IPS 1. Di Smagi TV saya menjabat sebagai Ketua 1. Terima kasih. Nah, untuk kesempatan kali ini tema pada podcast yang baru awal kita terbentuk ya Kak Kawan ya. Kita mengundang beberapa ketua inti dari Smagi TV. Sebelum dari pembahasan, saya ingin bertanya tentang latar belakang dari berdirinya Smagi TV. Saya tertarik sekali dengan salah satu kumpulan media partner ya dari sekolah ini. Ya, benar. Bisa dijelaskan mengenai awal mula atau pencetus dari Smagi TV? Untuk pencetus Smagi TV sendiri, ya tentunya pasti dari kepala sekolah. Nah, habis itu kepala sekolah mengutus mungkin Miss Sinta untuk menjadi pembinanya Smagi TV. Nah, boleh cerita sedikit ya? Boleh, silakan. Jadi saya juga masih belum tahu, maksudnya kayak dulu itu belum tahu kalau misalnya tiba-tiba itu ada Smagi TV gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah saya waktu itu masih sekitar siangan ya, tidur siang, tiba-tiba ditelepon sama Miss Sinta gitu, ditelepon dan kagetnya waktu itu tiba-tiba saya diberi amanah untuk menjadi ketua Smagi TV gitu. Ya diajak sih sebenarnya, dia bagaimana kamu mau apa enggak ditawarkan gitu. Terus ya saya coba aja dulu gimana, pokoknya yang penting ada bimbingannya dari Sinta gitu. Dan akhirnya saya disuruh mencari teman. Waktu itu saya temannya Nektar yang sekarang jadi editor Smagi TV. Ya kira-kira gitulah perjalanannya, awal-awal banget ya gitu. Berarti tak terduga sama sekali ya? Iya, nggak terduga sama sekali. Jadi kayak tiba-tiba jadi ya, tiba-tiba ditelepon waktu baru bangun tidur itu, ceng-ceng gitu. Jasmine jadi ketua ya. Kayak gitu. Lanjut. Ada pertanyaan dari Mas Awan? Kalau boleh tahu kapan terbentuknya kapan dilaunchingnya Smagi TV di sekolah di SMA N1 Giri Taruna Bangsa ini? Jadi untuk awal peresmian Smagi TV ini itu di launching pada tanggal 12 Juli tahun 2021. Jadi umur kita ini masih 3 bulanan. Sangat baru ya? Sangat baru banget, sangat baru. Tapi jangan lupa tetap profesional. Oh iya, selalu. Lanjut Kak. Lokasinya di aula. Iya, untuk tempat launchingnya karena COVID itu di aula dan seharusnya itu ada di GOR, di launching langsung oleh Bupati, dan Smagi TV launching itu juga bersama dengan Smagi Care. Itu sih. Selanjutnya kan ini tadi kakak bilang bahwasanya masuk dari Smagi TV ini tak terduga diajak oleh pembina Miss Sinta. Iya, Miss Sinta sendiri oleh pembinanya. Iya, dibalik dari alasan diajak, apa ada alasan khusus dari kakak sehingga kakak ingin ataupun minat untuk masuk di dalam Smagi TV? Alasan khusus ya? Alasan khusus saya karena menerima tawaran dari Miss Sinta karena sebelumnya Miss Sinta mengajak saya dan beberapa anak Smagi TV itu membentuk tim sinematografi. Waktu itu lomba SMA Awards. Nah di situ setelah diajak saya makin lama mengikuti lomba, makin tertarik untuk terjun di bidang multimedia itu. Jadi ya mengapa saya menerima, karena saya ingin mengasah lebih dalam skill saya tentang di multimedia itu. Oh. Ya begitu. Kalau saya? Iya, boleh. Kalau saya awalnya karena saya udah kelas 12 ya waktu itu, waktu Smagi TV udah launching gitu. Jadi alasan saya masuk ke Smagi TV awalnya karena saya juga suka di bidang fotografi awalnya. Terus juga sempat diajak rapat sama Miss Sinta juga, sama Jasmine waktu itu di awal-awal pembentukan. Nah, jadi ya sudah
sekalian juga saya coba mengikuti organisasi baru gitu. Ya. Mungkin setelah penjelasan yang menurut saya meskipun sedikit tapi kalau dipahami secara seru ya, menurut saya secara lebih dalam pasti itu seru. Eskul ini, kegiatan ini pasti seru sekali. Sangat seru untuk sih. Teman-teman yang seru. Untuk teman-teman yang kelas 10 ataupun kelas 11 yang menurut saya pasti setelah ada video ini pasti mereka akan merasa excited. Seperti itu. Apakah ada syarat khusus untuk masuk di Semagi TV? Untuk syarat khusus kita membuka open recruitment untuk semua siswa yang minat dalam bidang multimedia dan jurnalistik. Cuman syarat khususnya itu pasti ada lah syarat dan ketentuan khusus. Ya salah satunya mungkin memiliki skill lah, kayak contoh mungkin fotografi atau skill editing gitu ya, kayak gitu. Ya hanya itu sih. Skill ketentuannya, syarat-syarat khususnya. Tapi yang penting juga amanah dalam mengerjakan tugas-tugasnya yang lebih penting. Ya. Pasti kan Semagi sendiri ini terkenal dari SMA yang memang kurikulumnya sangat ketat sekali. Yeah. Maksud saya waktu belajar, waktu berpendidikan di sekolah itu sangat hampir tidak ada waktu luang untuk bermain game atau untuk kegiatan yang lain. Jadi kita sekolah, kita bimbel meskipun daring kemarin, kita harus on cam kayak seperti itu. Jadi tatanannya harus rapi dalam pendidikan. Yeah. Kalau kakak kan di samping ikut Semagi TV pasti ada merasa kayak pembagian waktunya harus benar-benar terjaga. Gimana sih solusi daripada kakak untuk mengatur waktu dalam tergabung di Semagi TV? Ya pembagian waktu itu tergantung sih. Jadi kalau misalnya pagi kan ya, pagi itu daring. Jadi kalau misalnya saya juga masih kelas 11 kan. Nah, jadi kalau misalnya ada kegiatan gitu, ya kalau misalnya kegiatan Semagi TV ini terlalu penting kayak liputan dadakan, nah itu otomatis saya meminta pembina untuk mungkin mendispenkan tim-tim yang akan terpilih untuk mengikuti kegiatan liputan tersebut gitu. Ya hanya gitu sih bagian waktunya. Menurut saya gitu aja. Sangat menarik untuk bisa dicontoh buat teman-teman yang mau tergabung atau yang sudah tergabung tapi manage waktunya masih kurang, masih bingung. Dan menurut saya ada pertanyaan lagi, Kak Wawan. Saya sangat penasaran. Kalau dari saya sendiri, pernah nggak? Kan ini kan liputan-liputan. Ya. Pernah nggak liputan yang paling menarik atau yang paling lucu deh selama pengalaman liputan? Liputan paling menarik ya? Apa ya liputan yang paling menarik waktu itu? Kayaknya mungkin semua. Mungkin yang waktu diwawancarai yang vaksin itu, yang kelas 10. Yang salah sekolah ya? Yang viral. Oh iya itu. Sempat viral juga itu. Iya sempat viral itu di status WA. Ya. Orang-orang. Itu kesalahan SMA lain. Iya. Itu bukan kesalahan ya, mungkin karena anak kelas 10 itu masih kelas 10 masih grogi baru juga. Jadi grogi gitu Yang mungkin salah gitu. menyebutkan. Jadi kelebihan saya penasaran masih mengenai Semagi TV dari mulai awal terbentuk terus manage waktu sebagai pelajar. Kelebihan apa sih yang nantinya bakal diterima dari siswa Semagi dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di Semagi TV ini? Maksudnya kayak bakal keterima di Semagi TV-nya? Iya, kalau memang nanti keterima ataupun yang anggota tetapnya sekarang, kemampuan-kemampuan apa sih yang bisa diasah di sini atau bahkan mereka punya pengetahuan baru atau skill-skill baru setelah tergabung di Semagi TV? Manfaat. Iya, manfaat. Kalau skill-skill yang dapat diberi dari organisasi Semagi TV ini ya, mungkin anak-anak lebih bisa mengekspresikan skill mereka yang dulunya malu-malu untuk di depan kamera. Sekarang mungkin menambah jadi lebih pede gitu ya di depan kamera, tidak jadi demam kamera. Dulunya tidak punya wadah untuk mengekspresikan skill mereka dalam editing, dalam hal multimedia, sekarang mereka
mempunyai wadah sendiri untuk menuangkan segala skill yang mereka yang mereka gunakan punya. di Semagi TV ini. gitu. Gitu, jadi banyak sekali meskipun Semagi TV ini tergolong eskul yang sangat ketat, Muda. sangat Masih muda ketat, juga. sangat ya Iya, sangat masih muda umurnya juga, sangat masih baru berapa sekali. bulan? 3 bulan, 3 bulan. Juli kalau nggak salah. Iya. Ternyata di balik itu juga banyak sekali manfaat yang diterima bagi anggotanya, gitu ya Sangat Kak? banyak. Nggih. Ngomong-ngomong, Kak Yasmin jadi ketua Semagi TV. Iya. Saya sangat mendukung sekali emansipasi wanita, terutamanya bagi orang-orang yang tidak menganggap bahwasanya laki-laki dan perempuan itu kastanya jauh lebih tinggi laki-laki. Saya Laki-laki. tidak suka dengan itu. Dan saya sangat apresiasi sekali bahwasanya Kak Yasmin ini salah satu ketua dari Semagi TV. Mohon maaf, salah satu ketua Ketua umum. organisasi, ketua umum. Iya. Organisasi di sekolah khususnya Semagi TV. Khusus Semagi TV. Gimana sih caranya Kak Yasmin dan jajaran tim inti untuk mengatur teman-teman? Karena tergolong kan eskul ini baru eskul 3 bulan. Iya, baru 3 bulan Iya, ini. bisa di. Ya, cara saya kayak mengkoordinasi teman-teman. Yang pertama, yang penting jangan sampai miskomunikasi ya. Itu yang paling utama, karena kalau misalnya sudah miskomunikasi itu udah wah parah sih. Iya, komunikasi nomor 1. Pasti Bisa. ajur, kayak liputan-liputan misalnya butuh ini nih. Jadi cara saya setiap kali ada liputan itu dibentuk tim-tim per liputan gitu. Di list. Ya, di list kira-kira siapa aja nanti yang jadi talent, siapa aja yang jadi kameramen, siapa nanti yang bagian scriptwriter untuk nulis ini. Jadi tuh sudah ada bagiannya masing-masing. Jadi tinggal dari sayanya menunjuk anak dan mengkoordinasikan tentang liputan apa yang akan nanti dilaksanakan, gitu sih. Saya sangat tertarik dari beberapa penyebutan dari kameramen, talent, dan seperti itu. Iya. Mungkin dari saya dan Mas Wawan serta narasumber mungkin sangat familiar sekali. Tapi berbeda dengan viewers di luar sana. Fisma. Studi di luar Fisma. Fisma. Viewers Pasti masih asing tentang talent atau scriptwriter, kameramen. Bisa dijelaskan terperinci mengenai Terperinci. pembagian-pembagiannya? Tentunya di Semagi TV ini ada yang namanya pengurus inti ya, dari ketua, terus bendahara, sekretaris, itu juga tetap ada. Nah, terus untuk divisi-divisinya tersendiri itu ada beberapa divisi, diantaranya yang satu ada direktor dan co-director. Terus habis itu ada Talent. art design dulu, terus scriptwriter, terus talent dan host, kameramen dan editor. 6. Ada 6. Nah, untuk masing-masing tugasnya kayak direktor ini tugasnya ya biasa menjalankan yang mengatur jalannya Acara. Selalu ada di belakang kamera. selalu ada di belakang kamera gitu. Nah, terus kalau art design kita ini bagian yang mengatur feed Instagram. Nah, barangkali kalian apa namanya? Lihat di Lihat. Instagramnya kita @semagi.tv. @semagi.tv. Jangan lupa Follow ya. Follow dan Follow. like postingannya. Follow. Semua like postingannya. Ya, itu semua postingan di IG feed itu yang mengatur desain-desainnya, yaitu para art design kita gitu. Dan art design kita ada jumlahnya ada 4 anggota. Nah, terus untuk scriptwriter, ini anggota kita yang bagian untuk menulis naskah atau narasi yang nanti akan di voice overkan untuk menjadi backsound dari video liputan tersebut gitu. Terus habis scriptwriter apa lagi ya? Kameramen. Ada talent sama host. Ya, Nah, talent host. talent sama host itu nanti mereka yang Selalu berada di depan kamera. akan selalu berada di depan kamera, yang nanti bakal ngewawancarai bapak kepala sekolah, terus narasumber yang lainnya kayak gitu. Terus habis itu ada kameramen, ya sudah jelas kan tugasnya, dan editor. Kameramen. Ya, dan editor kita itu cuma 2. Jadi untuk teman-teman yang akan masuk Semagi TV diutamakan editor ya Kak? Iya, skill editornya itu. Editor. Karena Anak-anak kekurangan editor. Perlu editor. anggota ya. Kekurangan anggota sekali nih. Kita khususnya editor. Editor. Khususnya editor. Banyak sekali pembagiannya, berarti Ya, banyak sekali. sangat berhubungan dengan fasilitas apa yang telah disediakan sekolah untuk mendukung operasional dari Semagi TV. Nah, Bisa disebutkan iya. Kak? Monggo. Untuk fasilitas yang sudah disediakan sekolah,
Untuk sementara ini kita sudah mempunyai ruangan sendiri atau yang bisa disebut studio. Di studio ini berada di samping UKS ya, lebih tepatnya sebelahnya UKS, depannya ruang guru. Nah, di dalam studio itu kita difasilitasi, yaitu salah satunya kamera, beberapa kamera dan perlengkapan multimedia lainnya ya, contohnya seperti Tripod mungkin. tripod, lighting, terus mungkin mic untuk podcast dan alat-alat untuk podcast yang lainnya gitu. Itu pasti sudah disediakan oleh sekolah dan itulah fasilitas yang diberikan sekolah untuk Semagi TV. Sangat banyak sekali ya Kak. Sangat banyak sih. Banyak. Give applause untuk Semagi TV. Wih. Sepertinya untuk kalau kita berbicara masa sekarang kurang lengkap kalau kita tidak berbicara masa depan. Nah, Pasti tiap orang punya cita-cita, nggak mungkin organisasi nggak punya cita-cita. Seperti itu kan ya? Iya. Saya ingin bertanya mengenai masa depan, cita-cita dari Semagi TV ataupun program-program yang masih dibicarakan atau bahkan didiskusikan oleh guru ataupun panitia inti, pengurus inti menurut saya. Program-program apa yang nantinya akan direalisasikan dan juga masih sekarang dikerjakan oleh Semagi TV? Nah, untuk program yang sekarang sudah terjalankan yaitu salah satunya ada TikTok. Ya, jangan lupa follow juga TikTok Semagi TV, oke? Follow juga ya, di sini ya linknya. Jangan lupa like juga ya. Nah, itu salah satu program kami yang untuk kayak mungkin BTS highlight. ya. Jadi ngerekamnya nih pakai HP. Sudah kita lakukan. Nah, habis TikTok, program yang sudah terjalankan yaitu ada review makanan. Nah, jadi kita juga mengadakan program itu agar selang-seling gitu loh. Bosen. Biar channel Biar YouTube-nya tidak nanti monoton. tidak bosen isinya liputan mulu. Gitu kan. Formal terus. Kayak formal terus kan kayak bosen gitu ya. Jadi sekali-kali ada diselingi program seperti itu. Nah, terus yang ketiga ya podcast ini sendiri juga salah satu program dari Semagi TV. Perdana ya ini. Masih baru sekali. Ya baru sekali Fresh. ya itu sih. Terus untuk program yang belum terjalankan itu ada beberapa juga karena masih belum Siap. ya salah satunya belum siap, terus masih belum sempat untuk waktunya. Yaitu salah satu programnya namanya Short Movie Dear Kalista. Nah, itu juga salah satu program kami yang nanti bakal kita shoot dan kita upload di YouTube. Terus kayak Outfit. Oh iya, sama Rating outfit. rating outfit seperti itu. Terus apa lagi ya, sosial eksperimen gitu. Itu pasti ada nanti, cuma tunggu aja dulu. Stay tune. Stay tune. Hanya itu sih. Gimana? Ada pertanyaan lain? Kalau anggotanya sendiri, anggota Semagi TV ada berapa? Anggota Semagi TV sendiri ada jumlah 36. Iya, 30. Iya. 36. Itu sudah termasuk kelas 10 mungkin 10, 11, 12? Iya, itu sudah termasuk kelas 10, 11, 12 gitu. Kenapa jumlahnya banyak sekali? Karena tahun depan ini kan kelas 12 sudah lulus Purna, gitu, ya? udah pernah gitu. Jadi kita mencari bibit-bibit unggul yang nanti bisa menggantikan anak-anak kelas 12 ini gitu. Banyak yang SCI juga ya? Iya, Semagi banyak. TV? Anak Semagi TV juga banyak yang SCI gitu. Yang 2 tahun. Yang 2 tahun, lulus 2 tahun kayak gitu. Ya sih gitu. Untuk pertanyaan terakhir ya menurut saya, Mungkin untuk terakhir. Oke. pertanyaan terakhir ini agar media ataupun video-video atau informasi yang disampaikan Semagi TV lebih berwarna, pasti adanya relasi antara Semagi TV dari pihak luar. Untuk sekarang apakah sudah ada relasi dari Semagi TV khususnya dari pihak luar atau bahkan sudah ingin ataupun belum mempunyai relasi atau bahkan sudah mempunyai relasi? Saya. Kalau untuk relasi kita sudah bekerja sama juga dengan Radar Banyuwangi. Jadi sekolah juga memfasilitasi kami untuk bekerja sama dengan Radar Banyuwangi, belajar tentang multimedia dari Radar Banyuwangi gitu. Jadi perwakilan dari Radar Banyuwangi itu ke sekolah untuk mengajari kami semua anak Semagi TV tentang
bagaimana cara liputan yang baik atau yang benar gitu, bagaimana cara menyampaikan ketika wawancara pertanyaan-pertanyaan yang benar gitu, cara megang kamera yang benar, mengambil angle-angle-nya itu ya seperti itu ya. Alhamdulillah ya sekolah juga memfasilitasi itu, mendatangkan Radar Banyuwangi itu sangat menambah ilmu ya. Iya, sangat menambah ilmu semua Semagi TV. Oke. Sudah, Udah. itu saja Mungkin mengenai pertanyaan terakhir boleh ya? Oke, masih ada pertanyaan pertanyaan terakhir. namanya. Kak Anin sudah kelas 12 ya? Habis ini purna. Harapan untuk Semagi TV apa? Ya harapan untuk Semagi TV kedepannya, kalau kakak-kakak kelas 12 nya udah lulus juga, kebetulan Mas Anaka juga Oh iya, kelas Mas 12. Anaka udah hampir Iya. purna juga ya? Iya. Karena kan nanti ngasih harapan juga. Oke, siap. Monggo silakan. Dari saya, semoga Semagi TV tetap seperti ini. Maksud saya memberi liputan-liputan yang berkualitas, yang tetap memajukan Semagi TV. Bukan berarti tetap seperti ini tidak berubah, tetap stagnan. Oh, jangan tetap stuck. Harus ada peningkatan. Improve. Semoga tetap gini aja, rukun sesamanya ya guys, jangan engkel-engkelan. Oke, segitu dulu dari saya. Silakan Kak Anak. Mas Anaka? Kalau untuk saya nambahi saja, sifatnya nambahi dari Mbak Anin. Jangan sampai yang baik sekarang bakal buruk di tahun depan. Jadi harapan saya untuk sekarang yang baik tetap dipertahankan, jadi lebih baik, dan kalau memang yang buruk tahun ini bisa diperbaiki lagi di tahun depan dengan anggota baru. Seperti itu. Jadi jangan sampai mengubah hal yang sudah baik. Selanjutnya untuk para anggota sendiri, menurut saya komunikasi nomor 1. Karena kalian kerjanya tim, kalian terbagi-bagi, ada talent, ada host, ada kameramen. Jadi menurut saya komunikasi nomor 1. Itu saja. Karena kalau memang komunikasi nomor 1, insya Allah nanti kerja kalian bakal damai, bakal saling support lah intinya. Iya. Itu saja menurut saya. Sudah ya, kita udah berada di segmen akhir Smartcast di kesempatan kali ini. Nantikan Smartcast yang lain ya, Oh iya, Kak. siap. Akan episodenya berlanjut. Dengan judul-judul yang banyak sekali, dengan narasumber yang beraneka ragam. Seperti itu ya, Kak. Ya. Iya. Baiklah, izinkan kami duo host untuk mundur di hadapan para pemirsa Visma Viewers Magi. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.